Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Baik adik-adik, untuk mempersingkat waktu, di video kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan irasional atau yang sering kita sebut sebagai pertidaksamaan bentuk akar. Ya, tonton dari awal sampai dengan akhir agar kalian benar-benar paham. Oke, kita mulai dari langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan bentuk akar. Ikuti langkah-langkah ini supaya kalian lebih terarah untuk menyelesaikannya, ya. Yang pertama adalah kuadratkan kedua ruas. Setelah kedua ruas kalian kuadratkan, kemudian selesaikan, gitu ya. Nanti akan kalian dapatkan penyelesaian yang pertama. Oke. Yang kedua adalah bagian yang ada di bawah tanda akar harus lebih dari sama dengan 0. Ini merupakan syarat tadi, ya. Syarat yang harus kalian lakukan. Itu ya. Kemudian yang ketiga, hasil penarikan akar harus lebih dari sama dengan 0 juga. 3 langkah inilah yang akan mengarahkan kalian menuju ke penyelesaian, ya. Agar kalian paham, perhatikan contoh berikut ini. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik loncengnya. Oke. Contoh, tentukan penyelesaian dari 1. Akar dari 4x ditambah 1 lebih dari sama dengan 5. Nah, untuk menyelesaikannya, kita ikuti langkah-langkahnya tadi. Langkah 1, kedua ruas kita kuadratkan. Gitu ya. Akar dikuadratkan, berarti kan akarnya hilang. Tinggal tersisa 4x ditambah 1. Lebih dari sama dengan 5 kuadrat. 5 kuadrat berarti 25. Iya kan? Berarti kalau 1 kita pindah ke kanan, berarti jadinya apa? 25 dikurangi 1 menjadi 24, sehingga X kita dapatkan 24 dibagi 4 berarti berapa? 6. Itu ya. Ini langkah pertama. Langkah kedua, setiap yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti 4x ditambah 1 harus lebih dari sama dengan 0. Berarti apa? 4x lebih dari sama dengan negatif 1, maka x-nya lebih dari sama dengan negatif 1/4. Nah, dari dua penyelesaian ini kita tarik kesimpulan, kita buat garis bilangan, ya, -1/4 dan yang satunya lagi 6. Nah, kan gini ya, ada titiknya tebal karena ada sama dengannya. Yang pertama itu lebih dari sama dengan 6, berarti 6 ke kanan. Yang kedua lebih dari sama dengan -1/4, berarti -1/4 ke kanan. Oke, maka penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya adalah yang dilalui 2 garis, berarti di daerah sini. Gitu ya. Sehingga nanti langkah 3 akan berlaku ketika ada di daerah ini. Ya, maka himpunan penyelesaiannya adalah tinggal kita tuliskan aja X dengan syarat X lebih dari sama dengan 6. Selesai. Gitu ya adik-adik ya. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Akar X ditambah 5 kurang dari akar 3x dikurangi 7. Langkah 1, kedua ruas kita kuadratkan. Ya, berarti akar dikuadratkan, akarnya hilang. Tinggal kita dapatkan X ditambah 5 kurang dari 3x dikurangi 7. Oke, yang ada X-nya kita jadikan 1. Berarti X dikurangi 3x kurang dari negatif 7 dikurangi 5, maka jadinya apa? -2x kurang dari -12. Maka X-nya gimana? Berarti -12 dibagi -2. Ingat, kalau pembaginya negatif maka tandanya menjadi sebaliknya, gitu ya. Maka penyelesaiannya adalah X lebih dari 6. Ini dari langkah 1. Dari langkah 2, setiap yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Ada 2 berarti. X ditambah 5 lebih dari sama dengan 0. Ya kan? Juga 3x kurangi 7 ini juga harus lebih dari sama dengan 0. Ya. Maka kita dapatkan X lebih dari sama dengan negatif 5. Di sini berarti 3x lebih dari sama dengan 7. X lebih dari sama dengan 7/3. Oke, nah ada 3 nih, ya kan? Ada 3. Kita buat, jadikan 1 dalam garis bilangan. Ini berarti -5 lebih dari sama dengan, berarti titiknya tebal, ya kan?
kemudian 7/3 dulu, ya, baru yang terakhir 6. Tidak ada sama dengannya, berarti titiknya bolong, gitu ya. Yang pertama X lebih dari 6 berarti kan 6 ke kanan. Oke, yang kedua X lebih dari sama dengan min 5 berarti min 5 ini ke kanan, ya. Yang ketiga X lebih dari sama dengan 7/3 berarti 7/3 ke kanan. Maka penyelesaian yang mana? Yang dilalui 3 garis, ya. Maka penyelesaian di sini, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih dari 6. Selesai. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Akar X kuadrat ditambah 3X dikurangi 18 lebih dari sama dengan 2X min 12. Sama seperti tadi langkah 1, kedua ruas kita kuadratkan, gitu ya. Maka akarnya menjadi hilang. Akan jadi begini, 3X min 18, tandanya tetap, ya, 2X min 12. Kemudian kita jadikan satu ruas, plus 3X ini plus 2X, kalau pindah jadi min 2X berarti jadi X saja, iya kan? Min 18 ini min 12 pindah jadi plus 12, berarti min 18 ditambah 12 jadi min 6, lebih dari sama dengan 0, gitu ya. Nah, kemudian gimana? Faktorkan, berarti kan seperti kita menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, ya. Min 6 faktornya apa? Supaya nanti kalau dijumlahkan plus 1, berarti plus 3 min 2. Ini kalau dikalikan min 6 jika dijumlahkan plus 1, betul ya? Nah, masing-masing kita samakan dengan 0. Berarti kan kita dapatkan X sama dengan min 3. Yang satu sebelah sini berarti X sama dengan 2. Ya, ada 2. Kemudian kita buat garis bilangan, karena ini kan masih dalam bentuk pembuat 0 ya. Jadi harus kita buat garis bilangan. Ini min 3, sini 2, ya kan? Karena ada sama dengannya, maka titiknya tebal, ya. Kemudian tanda plus minusnya gimana? Kita lihat koefisien X kuadrat. Koefisiennya 1, positif. Ya, karena positif berarti tandanya plus, min, plus. Kalau negatif gimana Kak? Kebalikannya, min, plus, min, gitu ya. Oke, kemudian daerahnya yang mana? Lihat tanda pertidaksamaannya apa? Lebih dari sama dengan. Berarti daerah lebih dari sama dengan 0 kan daerah positif. Ya, bilangan positif. Itu ya, adalah ini. Oke, atau X kurang dari 3 atau X lebih dari 2. Itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi 2 apa? Syarat. Setiap bilangan yang di dalam akar harus positif atau harus lebih dari sama dengan 0 ya. Harus lebih dari. Nah, berarti kan gini. Nah, gimana? Kita faktorkan. Ya, seperti langkah 1 tadi ya. 18 kalau dijumlahkan 3 berarti 6 sama min 3. Ya kan? Kalau dikalikan min 8, jika dijumlahkan 3, maka buat nolnya berarti ini min 6, yang satu ini, gitu ya. Kita buat garis bilangan, ini min 6, sini. Lihat koefisien X kuadrat positif 1 kan, berarti plus, min, plus. Ya, lebih dari sama dengan 0 tandanya, berarti daerah positif. Ya. Ya, kita tahan dulu. Yang kedua, syarat yang kedua, berarti 2 juga harus lebih dari sama dengan 0. Maka jadi dari sama dengan 12, X lebih dari sama dengan 6. Oke, ada 3. Terus gimana? 1. Ya, kita jadikan satu gambar dalam garis bilangan. Kita tuliskan 2, 3, 6 ya. 6. Yang pertama min 3 ke kiri, 2 ke kanan. Oke, yang ke min 6 ke kiri. Ya. Nah, yang ketiga terakhir X lebih dari sama. Ya kan? Berarti daerahnya yang mana? Daerahnya adalah yang dilalui 3 garis, berarti karena penyelesaiannya ada 3. Ya, di mana? Di sini.
cukup hanya gitu ya. Maka penyelesaiannya apa? X dengan syarat X lebih dari sama dengan 6-nya. Oke, bisa dimengerti ya. Terakhir, contoh, sebelum kita selesaikan menggunakan langkah 1 dan seterusnya, kita rubah dulu bentuknya. X ditambah 17, ini kan bisa kita min X jadi plus X, plus 3 jadi min 3 ya. Baru kita lakukan langkah 1, apa? Kedua ruas kita kuadratkan. Oke, maka jadinya X ditambah 17, kan ini dikuadratkan, jadinya apa? X kuadrat min 3 berarti min 6X, min 3 9 gitu ya. Kalau kita pindah ruas ke kanan jadinya X kuadrat, ini plus jadinya ke sini min 7X plus 17 min 17 berarti apa? Min 8. Kemudian gimana? Faktorkan gitu ya. X min 8 plus 1 dikalikan min 8 jika dijumlahkan min 7, benar ya. Masing-masing kita samakan dengan 0, kita dapatkan X nya 0 dan X nya min 1. Kemudian garis bilangan min 1 8, tandanya ada sama dengan, berarti ini titiknya tebal. Terus lihat koefisien X kuadrat 1 di sini ya kan, berarti plus. Kemudian lihat tanda pertidaksamaannya, lebih dari. Loh kak, ini kan kurang dari. Bukan, kamu melihatnya dari sini ya, dari X kuadrat min 7X min 8 ya. Jadi lebih dari sama dengan 0. Karena lebih dari berarti daerahnya yang bertanda positif gitu ya. Oke, kemudian yang langkah 2. Langkah 2 adalah setiap bilangan yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti ini harus lebih dari sama dengan min 17. Ada yang lain nggak? Tidak ada. Ya sudah, berarti ada 2. Kita jadikan 1. Gitu ya. Min 17 ini min 1 misalkan, sini 8. Ini. Oke. Yang pertama adalah min 1 ke kiri, 8 ke kanan. Berarti min 1 ini ke kiri, 8 ke kanan. Yang kedua, min 17 lebih dari sama dengan, berarti ke kanan. Nah, maka daerahnya yang mana? Yang dilalui 2 garis. Jadi ada 2 di sini. Ini dan yang sebelah kanan sendiri. Gitu ya. Maka himpunan penyelesaiannya bagaimana? Kita tuliskan di sini. X di mana X lebih dari sama dengan min 17 gitu ya, ibaratkan X nya di tengah-tengah sini ya, kurang dari sama dengan min 1, ini terpisah, maka kita tulis atau ya, 8 ke kanan berarti X lebih dari sama dengan 8. Selesai gitu ya adik-adik ya. Demikian untuk pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan bentuk akar. Semoga ini bisa kalian pahami dengan baik. Kita akan jumpa lagi di video-video menarik lainnya. Maka jangan kemana-mana, tetap di channel Permatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.